Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Luciana, NIM 2018-53052, Prodi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang audit kinerja berbasis elektronik, e-audit. Lanjut ke materi. Yang pertama, di sini ada ruang lingkup, ada kebijakan audit, yang di mana kebijakannya di sini ada dua dasar hukum. Yang pertama ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE. Yang kedua di sini ada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Nah, e-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 1. Efisiensi, 2. Efektivitas, 3. Transparansi, dan yang keempat akuntabilitas. Di sini ada dua butir misi. Yang pertama, melakukan penguatan sistem penguasaan e-audit untuk efektif dan terintegrasi. Yang kedua di sini ada administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Di sini juga ada kelemahan audit kinerja manual terbagi menjadi 3. Apa aja? Yaitu yang pertama di sini ada jumlah skatker ada 4.484 skatker dengan jumlah audit 233 orang sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Yang kedua di sini ada penataan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC Balance Score Chart ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Dan yang ketiga di sini ada hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Nah, apa itu audit? Apa itu e-audit? Pasti banyak dari kalian yang nggak tahu tentang e-audit kan. Nah, di sini akan dijelaskan tentang e-audit. Nah, e-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan dievaluasi dengan tidak lagi berupa hard copy, melainkan berupa bentuk file data komputer atau berbasis data elektronik. Di sini juga ada kerangka pembangunan e-audit. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama di sini ada studi kelayakan yang meliputi tentang melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang. Apakah dapat diotomatiskan melalui sistem elektronik General Based System? Dan lanjut ke tingkat yang berikutnya yaitu ada perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, di mana ada melakukan kajian dan analisa kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses, melakukan analisa kebutuhan anggaran. Lanjut lagi ada penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur yang meliputi melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit, dan yang terakhir ada melakukan penggandaan barang dan jasa untuk membangun sistem audit baik softwarenya maupun hardwarenya. Dan yang terakhir di sini ada sosialisasi e-audit. Ada 2 komponen. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh
dokumen dan menggunakan SIMWAS. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada audit untuk melakukan upload data secara elektronik. Next. Di sini ada stakeholder EMPA sebagai data warehouse audit. Di sini ada Itjen, Setjen, Setker, dan BPK. Nah, Itjen ini ada beberapa komponennya, yaitu yang pertama di sini ada otomatis prosedur audit, analisa data elektronis terpadu menggunakan SIMWAS online. Ada juga pemutakhiran profil hasil pengawasan, ada penyediaan data elektronik sebagai bahan audit awal, dan juga di sini ada pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Yang kedua di sini ada Setjen yang terbagi menjadi 4 komponen, yaitu sumber pengambilan kebijakan perancangan anggaran, ada media mentoring penyelenggaraan anggaran, yang ketiga ada pengelolaan infrastruktur EMAP, dan yang keempat ada pengelolaan jaringan menang seluruh kanwil. Dan yang ketiga di sini ada Setker yang terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, penyampaian data digital secara online dan terjadwal. Yang kedua ada pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen. Yang ketiga di sini ada pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Dan yang terakhir di sini ada BPK, di mana di dalamnya terdapat penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Oke, lanjut. Di sini ada alur audit yang dapat dilihat. Di sini ada Statker, data warehouse, dan Itjen. Di mana Statker ini terdapat dokumen yang akan diunggah ke EMAPS atau SIMWAS dan dapat diunduh berupa dokumen lagi di Itjen auditor, dan dikelola lagi, dianalis dan dikembangkan lagi dengan SISWAS desktop dan berupa laporan. Dan dari Setker, dokumen tadi dapat memonitoring ke SIMWAS online berbasis web. Oke, di sini juga ada bagan relationship audit, di mana di sini ada audit, audit, dan bagan-bagannya lainnya bisa dilihat dari gambar. Di sini juga ada services SISWAS online, bisa upload dokumen kegiatan, ada desktop aplikasi, dan banyak lagi. Di sini juga ada bagan relationship data source audit, di mana audit atau SISWAS terbagi menjadi BKD elektronik, SAS, aplikasi SPM, ada EMIS, ada EMPA, dan SAIBA, dan yang terakhir ada SPSE. Lanjut lagi, di sini ada dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Nah, di sini ada kegiatan fisik kegiatan fisik penggandaan berupa tabel. Di sini sudah tertera tabelnya, di mana ada nama kegiatan, dokumen upload yang berisikan dengan dokumen upload, dan ada keterangan apa aja nama kegiatannya bisa dilihat, dan apa aja dokumen-dokumennya bisa dilihat juga di sini, dan keterangan rincinya. Oke, di sini juga ada kegiatan fisik atau pengadaan atau rehabilitas atau pemeliharaan, di mana di sini ada nama kegiatan, dokumen upload di dalam tabel yang sudah tertera di sini, sudah dijelaskan dengan secara rinci, bisa dipahami dan dibaca.
Nah, di sini tadi ini lanjutan dari tabel di atas tadi, ada monitoring atau evaluasi, ada prosedur monif, ada workshop atau sosialisasi, orientasi atau pembinaan, ada dokumen upload. Nah, sudah dijelaskan di dalam tabel ini secara rinci. Lanjut, di sini sama aja kayak yang di atas tadi kan. Yang berikutnya juga di sini ada monitoring juga. Jadi ini tabel saling ada korelasinya dari atas ke bawah, bisa dilihat. Ini contoh-contohnya. Di sini ada pemberian bantuan fisik. Jadi setiap pembedaan dari tabel-tabel ini mesti diberi keterangan-keterangan agar pengguna juga nggak bingung mana-mananya, bagian-bagiannya. Oke, di sini ada SIMWAS audit. Di sini ada 2 komponen dan contoh-contohnya, contoh dari aplikasinya, ada aplikasi online di mana ada 2 komponen di dalamnya, yaitu pengelolaan data penugasan oleh ketua tim dan pengelolaan data KPI oleh admin. Aplikasi desktop juga terdapat 2 komponen. Yang pertama ada pengolahan data audit oleh ketua tim dan yang kedua ada pengolahan data audit oleh anggota tim. Sama aja sih sebenarnya, cuman kan ini kan ada 2 komponen, yaitu aplikasi online dan aplikasi desktop. Oke, lanjut. Di sini juga ada audit melakukan upload dokumen ADK dan yang kedua juga di sini ada audit mengunduh dokumen ADK audit sebagai bahan desk audit. Jadi awalnya itu diunggah dulu dan setelah itu baru bisa di-download. Di sini juga ada SIMWAS TLHP online. Audit melakukan pengecekan saldo, temuan, dan melakukan tindak lanjut mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Dan yang kedua ada auditor atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh audit, memverifikasi dan memberikan status proses atau selesai. Di samping juga ada contoh aplikasinya, bisa dilihat. Nah, di sini ada digitalisasi dokumen. Apa sih digitalisasi dokumen itu? Nah, di sini ada penjelasannya, di mana proses perubahan dari dokumen tercetak, printer dokumen menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah, jurnal, posting, buku, majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat scanner, kamera, file recorder untuk menghasilkan dokumen elektronik. Jadi kalian kalau ngelihat dari barang-barang elektronik yang bisa mencetak atau menghasilkan suatu inputan berupa kertas ataupun itu, nah itu disebut dengan digitalisasi dokumen. Lanjut, di sini ada teknik digitalisasi dokumen terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada dokumen capture, yaitu perubahan format dari bentuk asli box file audit ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Yang kedua ada dokumen manajemen atau proses pengolahan koleksi digital, misal dirubah jadi jenis file doc, XLS, PPT, JPG ke PDF. Di sini juga ada proses digitalisasi dokumen, di mana di sini ada dari berkas kita scanner dan masukkan ke folder juga. Ini tahap-tahapnya ya. Jadi kita kalau mau mencetak suatu berkas dari file ke bentuk yang asli gitu, kayak maksudnya kayak kertas, ini udah ada bagian-bagiannya, bisa dilihat dari gambar. Ini disebut dengan digitalisasi dokumen.
Jadi kalau kalian bingung kalau mau cetak apa sih namanya, itu namanya digitalisasi dokumen. Dan berikut ada kebutuhan digitalis dokumen berupa komputer dan ada scanner dan drive sesuai dengan merek scan, ada Adobe Ars, ada software juga, dan ada software atau aplikasi. Mengapa harus PDF? Karena mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumentasi asli, memiliki kemampuan temu kembali, search, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca, dan yang terakhir standar de facto. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.